Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Selasa 18 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan rangkuman ketiga dari ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceramah yang sangat mengerikan, yang sangat menggembirakan, dan sangat mengharukan. Mengerikannya adalah karena di dalam hadisnya ini, dalam ceramahnya ini, Rasulullah mengungkapkan beberapa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba yang di akhirat nanti hukumannya sangat berat. Sangat menggembirakan karena di dalam ceramahnya itu Rasulullah menyatakan bahwa orang-orang yang telah melakukan kebaikan akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengharukan dari isi ceramah beliau adalah ternyata ceramahnya ini adalah ceramahnya yang terakhir. Ceramah pesan yang terakhir disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabatnya. Di dalamnya juga beliau menyatakan bahwa usiaku sudah dekat, sudah akan berakhir. Ajalku sudah dekat, kata Rasulullah. Ini adalah ceramahku yang terakhir, kata Rasulullah SAW. Dalam rangkaian ceramahnya itu, Rasulullah menyatakan orang-orang yang melakukan perzinahan dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sangat berat lagi banyak. Berzina hukumannya sangat berat dan banyak. Hukuman dan siksaan yang diberikan oleh Allah adalah sebagai berikut. Ketika dia berada dalam kuburnya, akan dibukakan oleh Allah 300 pintu dari neraka. Pintu itu mengarah kepada neraka. Dari pintu-pintu itu akan datang kepadanya ular-ular, kalajengking yang senantiasa menyengatnya dan menggigitnya di alam kuburnya itu hingga dia masuk ke dalam neraka. Dari pintu-pintu itu pula akan datang bunga-bunga api yang berasal dari neraka yang membakarnya hingga dia masuk neraka. Hukuman yang berikutnya, dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan kelaminnya berbau busuk yang luar biasa, sehingga sangat mengganggu semua manusia yang ada di situ. Hukuman yang berikutnya adalah selama berada di neraka, dia mengalami keadaan yang berbau busuk yang luar biasa, sehingga sangat mengganggu penghuni-penghuni neraka yang lain. Yang terakhir,
hukumannya dia disiksa di dalam neraka dengan hukuman yang sangat berat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini. Pesan Rasulullah juga yang lainnya, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan pengintaian terhadap tetangga atau mengintip tetangga dengan tujuan melihat auratnya. Sebab Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang mengintip tetangganya, lalu dia melihat aurat seorang laki-laki atau rambut seorang perempuan, atau sebagian dari jasadnya, maka dia mendapat hukuman yang berat di akhirat nanti. Yaitu yang pertama, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang munafik yang suka menanti saat terbuka aurat-aurat perempuan. Yang kedua, dia tidak keluar dari dunia ini sehingga Allah menyingkap kejahatan yang dilakukannya. Yang ketiga, kelak di akhirat nanti dia akan membukakan auratnya di hadapan semua orang yang ada di sekitarnya. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan ini, hanya perbuatan mengintip tetangga. Tujuannya adalah ingin melihat auratnya. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan Rasulullah SAW yang berikutnya, jangan pernah kecewa dan jangan pernah kesal terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Jangan pula menyebarkan kekecewaan itu kepada orang lain. Tahan kekecewaan itu dan tidak boleh ada kecewa. Jangan juga tidak bersabar terhadap ujian yang dialaminya. Orang yang bersikap seperti itu, kata Rasulullah, hukumannya adalah bahwa kelak di akhirat nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kecewa dan kesal. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kecewa dan kesal. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berlaku sombong terhadap kemegahan dan kemewahan yang engkau miliki, seperti sombong dengan pakaian yang bagus, sombong karena sesuatu yang dimiliki sangat istimewa dan mewah. Sebab kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memakai pakaian, lalu dia sangat bangga dengan pakaiannya itu, maka dia akan ditenggelamkan bersama pakaiannya itu di pinggir api neraka dan berteriak-teriak di dalamnya selama ada bumi dan langit, dan dia akan dimasukkan bersama Qarun. Karena orang seperti itu sama dengan tindakan Qarun yang ketika memakai pakaian yang bagus-bagus, lalu dia berbangga dengan pakaiannya itu. Dia berbangga dengan kemewahan yang dimilikinya, karena Qarun adalah orang yang kaya raya pada waktu itu. Maka Qarun akan ditenggelamkan bersama pakaiannya, dan dia berteriak-teriak di dalam neraka, di dalam alam kuburnya, hingga di akhirat, hingga di hari akhirat nanti. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pesan-pesan Rasulullah SAW yang sangat mengerikan,
bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itulah mereka itu akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat nanti. Semoga ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Menjadi bahan untuk siraman rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi sarapan rohani pagi untuk rohani kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.